Dalam perjalanan menuju kesejahteraan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, pemerataan pembangunan ekonomi menjadi kunci utama. Pemerataan pembangunan adalah salah satu tujuan dari meningkatkan sebuah kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, percepatan industri pariwisata menjadi sebuah titik terang atas perwujudan agar tujuan dapat tercapai dengan baik. Pariwisata memberikan kenikmatan sungguhan segala sesuatu yang dapat dirasakan seperti berupa keindahan yang dibuat oleh alam maupun manusia. Pada masa era globalisasi seperti sekarang, bidang pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional. Perkembangan sektor pariwisata pada suatu daerah akan memberikan banyak manfaat. Namun, apabila pengembangan dan pengelolaannya tidak disiapkan secara matang, justru akan menimbulkan berbagai permasalahan yang menyulitkan atau merugikan masyarakat. Dengan kesempatan kali ini, kami dari mahasiswa UPN Veteran Jakarta akan melakukan wawancara dengan para UMKM dan pengunjung tentang strategi menuju kesejahteraan UMKM di Taman Margasatwa Ragunan. Pada kali ini kita akan mewawancara salah satu UMKM yang ada di Ragunan. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Jayadi. Bapak Jayadi. Oke, sebelumnya Bapak bersedia kan untuk diwawancara, Pak? Bisa. Bisa, oke. Oke, kita mulai ke pertanyaan yang pertama ya, Pak. Menurut Bapak sendiri, bagaimana cara Bapak untuk berinteraksi dengan pengunjung supaya bisa meningkatkan penjualan Bapak di sini gitu? Ya, kita berusaha agar dagangan yang dijual ini laku secepatnya, walaupun gimana caranya kita jangan terlalu mahal harganya, jadi agar pengunjung tertarik untuk membelinya gitu. Oke, berarti kita harus menyesuaikan harga yang pas ya, Pak? Iya, kalau dagang ini kan memang lebih murah daripada tempat lain kalau boneka tuh. Oke, baik, terima kasih ya Bapak. Selanjutnya, gimana sih Pak cara Bapak untuk membuat nih boneka-boneka yang di sini tuh kelihatannya lebih bagus daripada tempat yang lain gitu, Pak? Kita lihat dari cara penyusunannya dan dilihat dari lokasinya juga sih. Ya. Cara penyusunan terutama itu harus rapi, jangan semrawutan. Soalnya kalau kurang rapi juga pengunjung kurang tertarik untuk membelinya. Oke, berarti kita harus disusun dengan rapi gitu ya, Pak. Jadi kayak kelihatannya bersih gitu ya, Pak. Iya, itu paling utamanya itu. Oke, ini pertanyaan terakhir sih Pak. Sebelumnya maaf apabila agak sedikit sensitif. Pendapatan Bapak pada hari biasa dan hari libur itu perbedaannya seberapa banyak, Pak? Kalau di sini kan dagangnya nggak setiap hari. Oh, nggak setiap hari apa? Sabtu Minggu aja. Oh, Sabtu Minggu Kalau aja. masalah pendapatan kita nggak bisa tentukan harus dapat berapa. Masalah kita kalau jualan gini kan dilihat pengunjungnya. Kadang bukan masalah pengunjungnya juga, dilihat pembelinya gitu. Walaupun kadang orang rame, kalau pembelinya kurang dianggapnya sepi kita dagang gitu. Oh, tapi biasanya dapatnya berapa sih Pak dalam sehari itu? Kita nggak bisa tentuin kalau masalah ini. Ya minimumnya dapat 1 juta sih dapat sih. Oh, 1 juta dapat, Pak. Itu semua satu. Dalam satu hari itu? Iya, itu minimumnya sih. Minimalnya ya Pak. Oke. Baik, terima kasih ya Bapak atas waktunya. Maaf apabila sedikit mengganggu. Terima kasih Bapak. Halo semua, saat ini saya sama salah satu UMKM di Kebun Binatang Ragunan yang akan saya wawancari sekarang. Ibu sebelumnya namanya siapa, Bu? Namanya Enda. Ibu Enda. Oh, Ibu Enda. Ibu sebelum ini bersedia kan untuk saya wawancara? Ya. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara Ibu untuk berinteraksi dengan para pengunjung Ragunan untuk meningkatkan penjualan Ibu sendiri? Ya bisa ditawarin, dipanggil gitu. Oh, dengan cara Ibu kayak nawarin ke para pengunjung ya? Iya. Oke, selanjutnya untuk pertanyaannya, bagaimana usaha Ibu untuk menjaga kualitas produk yang Ibu jual untuk menghadapi persaingan dagang di Ragunan di sini? Ditingkatin rasanya, kualitas rasa, terus pelayanannya begitu. Oh ya, untuk pertanyaan yang terakhir, berapa biasanya pendapatan yang Ibu peroleh dalam sehari untuk dagangan yang Ibu jual? Tidak tentu Mbak, tergantung pengunjung. Iya. Kalau lagi rame ya banyak, kalau sepi ya sekitar berapa ya? Nggak bisa ditentuin sih Mbak. Biasanya minimal berapa? Kalau Minimal bisa dapat, kalau iya, rame banget tuh ya, iya, 3 juta. 3 juta bisa Sehari, dapat. Iya.
Oke. Ya di bawah gitu, iya. Heeh. Oke, makasih ya Bu untuk sebelumnya mau diwawancarain. PN Veteran Jakarta ingin mewawancarai Bapak terkait penjualan Bapak di sini. Boleh perkenalan dulu Pak, nama Bapak siapa? Nama saya Mansur Dari dari Jakarta, asli Ragunan. Oke Pak. Sebelumnya Pak ya, pertanyaan pertama itu bagaimana cara Bapak berinteraksi dengan pengunjung untuk menarik pengunjung itu membeli dagangan Bapak? Interaksinya itu kita menawarkan dengan secara sopan tuh. Dan apabila mereka hanya bertanya ataupun minta informasi ya kita berikan. Yang penting kita sopan. Oke Bapak, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana usaha Bapak untuk menjaga kualitas produk Bapak yang Bapak jual, mengingat persaingan dagang di sini tuh sangat banyak Pak. Kalau masalah kualitas ataupun rasa itu tergantung dari pabrik, dan pabrik itu menawarkan kepada perusahaan Miami itu ada dua jenis, ada yang murah dan ada yang mahal. Kalau yang mahal itu mutunya lebih bagus dan lebih enak, ini yang dipakai yang lebih bagus tentunya. Berarti kalau ngomongin soal mutu, ini karena ini yang dipakainya mutu yang bagus, jadi harga jadi cukup Terjangkau. Ya. Yang terjangkau. Pak. Pertanyaan terakhir ya Pak, Bapak dagang di sini itu tiap hari atau Sabtu Minggu doang? Setiap hari Ada perbedaan signifikan nggak Pak pendapatan antara setiap hari biasa sama hari libur? ada. Kalau hari libur seperti sekarang ya alhamdulillah lebih bagus dibanding dengan hari biasa. Itu pun hari biasa pun terkadang seimbang bagus, tergantung dari ramainya pengunjung dan minat pembeli. Berarti faktor ramainya pengunjung itu jadi apa ya? Patokan. Oh tidak, Enggak juga. tidak jadi patokan. Sepi ataupun ramai tidak jadi patokan. Walaupun kata pengunjung sepi, tapi minat jajannya bagus, insya Allah pun bagus. Tapi kalau ramai, minat jajannya berkurang, ya pendapatan pun berkurang. Biasanya seberapa sih Pak buat pendapatannya sendiri minimal Minimal itu ya 100 minimal. per hari? Kalau per hari kalau sepi Ya. ya bisa mencapai 50 ataupun 100. Tapi kalau misalnya ramai seperti sekarang bisa mencapai 300-an. 300.000. 300.000 bersihnya. Bersihnya. Tapi Berarti kalau setoran ke apa? Ini distributor kan Pak? Bapak ngambil apa gitu? ambil. Kita setoran. Biasanya setoran kalau per hari itu berapa Pak? Enggak Kalau tentu. kira- Enggak tentu, tergantung dari Pengunjungnya. pendapatan kita. Hari berapa yang terjual itu pun juga. Oke Pak, cukup Pak. Makasih banyak ya Pak. Sebelumnya saya izin perkenalan diri ya Pak. Nama saya Rajendra dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Jadi di sini saya ingin mewawancarai pengunjung, khususnya pengunjung Ragunan ini tentang fasilitas di sini. Sebelumnya nama Bapak siapa? Saya Yus. Bapak? Bapak Yus. Bapak Yus dari mana Pak? Dari mana? Dari Jakarta Pusat. Oh, Jakarta Pusat. Mana Pak? Kenapa sih Pak Bapak tuh milih Ragunan sebagai tujuan wisata di hari libur ini Pak? Yang pertama sih nggak terlalu jauh. Oh jauh. Kedua, aksesnya dari rumah Jakarta Pusat kemarin juga udah banyak sih. Oh sesuai. Dari angkutan umum sampai kendaraan pribadi, motor kan masih gampang. Oh Bapak naik transportasi umum atau kendaraan pribadi? Umum, saya Umum. tadi Naik Transjakarta ya? pakai online. Oh pakai online. Menurut Bapak nih fasilitas di Ragunan ini udah memadai belum sih Pak? Seperti musola atau toilet gitu? Fasilitas umumnya kayak musola atau toiletnya sih udah cukup ya. Tapi terkadang kalau di alam terbuka ini, kalau memang lagi ada turun hujan, mungkin kurang fasilitas buat tempat singgah atau berteduhnya itu kurang. Berarti kurang fasilitasnya untuk kayak berteduh saat hujan kalau lagi berkunjung sini ya Pak? Ya, karena memang di alam terbuka ini kalau di saat hujan itu kendala ya Bu. Iya bahaya juga ya kalau pohon-pohon gede seperti gitu. Juga mereka mungkin nggak ada yang prepare buat jas hujan atau payung, itu jarang lah. Kita nggak ke sana.
aja sih. Tapi untuk harga tiket itu menurut Bapak murah nggak sih Pak? Masih masuk sih. Masih ramai di kantong ya Pak? Masih biasa. Buat tempat-tempat yang seperti ini masih bisa. Tapi di dalamnya kan udah ada transportasi yang Iya. disewain atau yang dibayar lah. Terima kasih Pak. Mungkin segitu aja pertanyaannya. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Ingin mewawancara untuk memenuhi kebutuhan penelitian kita. Jadi di sini boleh dikenalin dulu Bang, namanya siapa? Faisal. Oh, oke. Bang Faisal ya. Sebelumnya di sini Abang rumahnya di mana Bang? Saya di Cibubur. Oh, Jakarta jauh Timur. berarti ya, lumayan ya. Lumayan. Kenapa sih Abang tertarik untuk berkunjung ke Ragunan? Mungkin itu tempat wisata yang satu murah ya. Ya. Murah, kedua juga buat keluarga oke. Ya kan, saya juga buat ngajak anak saya ya kan, istri saya. Ya buat ngisi liburan aja lah. Terus menurut Abang di sini tuh di Ragunan ini fasilitasnya tuh udah memenuhi belum sih, kayak untuk memenuhi kebutuhan kayak toilet dan lain-lainnya tuh udah kayak sempurna atau kayak udah baik lah sih istilahnya? Cukup baik sih kalau buat toilet. Terus juga hewan-hewannya mungkin ya udah lebih terawat lah. Ya. Berarti karena tadi Abang sebelumnya ngomong sini murah, berarti harga tiket masuk Ragunan ini udah ramah di kantong ya? Ya ramah mungkin untuk buat online ya. Ya. Online mungkin sekitar 6.000 atau 7.000 gitu. Memang kalau untuk langsung di sininya tadi saya dengar 40 ribuan lah. Lumayan juga. Jadi mendingan di online gitu beli tiketnya. Jadi perbedaan ya Mas? Iya, perbedaannya. Udah ya? Ya. Berarti sekian dari kita mau nanya itu doang sih Bang Iya. ya. Kasih ya Bang. Ya. Setelah dari hasil wawancara di atas, dapat kami simpulkan bahwa fasilitas yang disediakan oleh pihak pengelola Taman Marga Satwa Ragunan sudah memenuhi kualitas yang memadai. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan para pengunjung Ragunan yang dimana fasilitas seperti harga tiket yang ramah di kantong, suasana taman yang asri dan bersih, cocok untuk rekreasi para keluarga, hewan-hewan yang cukup lengkap dan dirawat dengan baik oleh para pengelola, serta keamanan para pengunjung tetap terjaga dengan adanya pembatas antara hewan dan juga pengunjung, serta akses transportasi yang sudah banyak untuk mencapai Ragunan, serta transportasi untuk berkeliling sudah lengkap juga. Dan dengan bertambahnya jumlah pengunjung di Taman Marga Satwa Ragunan, maka ini juga menguntungkan bagi para UMKM. Karena dengan banyaknya jumlah pengunjung tentu bertambah pula pendapatan para penjual UMKM. Tentu saja pengelola Ragunan perlu memberikan pelatihan kepada UMKM secara berkala karena mereka jugalah yang merupakan pelaku ekonomi yang dapat menopang dan berkontribusi kepada pengembangan Taman Marga Satwa Ragunan untuk semakin maju ke depannya. Sebelumnya kenalin dulu, nama lu siapa, dari jurusan apa? Nama gue Keisha dari jurusan Ilmu Politik 23. Nama aku Amanda dari Fakultas Hukum. Angkatan 2022. Nama gue Ahmad Ayul Fikri dari jurusan Ilmu Politik 23. Oke, gue mau nanya yang pertama, pendapat lu buat PJBL kita ini apa? Kalau untuk pendapat aku tentang PJBL 2023 ini sangat banyak banget masalah ya, karena kan ini buat tahun pertama PJBL, jadi kayak rada kaget aja. Tapi untuk plusnya kita dapat banyak kayak ngecobain hal baru kan, kayak banyak banget tuh, ada yang kayak keluar kota buat ngenelusurin gitu, jadi kayak seru. Kan waktu angkatan aku tuh nggak ada kan project-project kayak gini. Tapi yang gue lihat sih dari angkatan 23 tuh kayak mereka tuh serius banget ngerjain project ini, turun lapangan, terus bareng-bareng naik pick up gitu. Kayak menurut aku tuh bagus sih buat project kali ini. PJBL tuh kayaknya ribet ya bagi kita mahasiswa yang baru-baru masuk ini. Cuma kita bisa ambil sisi positifnya sendiri, yaitu kita bisa kerjasama tim, terus kita bisa berani terjun ke lapangan untuk penelitian, dan kita bisa berpikir kritis, sharing-sharing pendapat satu kelompok satu sama lain gitu sih menurut gua. Harapan lu buat PJBL kelompok lu deh apa? Alhamdulillah udah selesai, jadi udah tenang banget, jadi kayak
keren PJBL. Semoga kedepannya bisa terus diadain biar tahu maba-maba gimana kerja di lapangan itu kayak gitu. Oke, terima kasih Kak. Oke. Harapan gue buat PJBL kali ini kita bisa sukses dan bagus lah kedepannya nilainya itu menurut gue gitu. Oh oke, udah, thank you ya. Ya sorry.